Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Irmawati MPD, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Unit Kerja Universitas Sulawesi Barat. Gelombang 5, Angkatan 13, Kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan kembali membahas core value ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif atau kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk mengeluarkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Di sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif. Kolaborasi itu penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah yang rumit. Kolaborasi pemerintahan, menurut Ansel dan Gash, menyatakan kolaboratif governance mencakup kemitraan institusi untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Ansel dan Gash membangun 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu 1. Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. 3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi politik. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Serta 6. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Pada kolaboratif governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat, yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk bersama. Menurut Ratner mengungkapkan terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang. 2. Merencanakan aksi kolaborasi. Dan 3. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Whole of Government WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terikat dengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan WOG di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management, yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. Pada dasarnya, pendekatan WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor, sehingga WOG seringkali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antara sektor. Panduan perilaku kolaboratif. Menurut Perez Lopez, organisasi yang memiliki kolaboratif culture indikatornya sebagai berikut.
1. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. 2. Organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. 4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi universal. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan 7. Secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Menurut Brenda, dalam penelitiannya menggunakan indikator work closely with each other untuk menggambarkan perilaku kolaboratif, Estes mengungkapkan beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi, yaitu 1. Kerjasama informasi, 2. Perjanjian bantuan bersama, 3. Memberikan pelatihan, 4. Menerima pelatihan, 5. Perencanaan bersama, 6. Menyediakan peralatan, 7. Menerima peralatan, 8. Memberikan bantuan teknis, 9. Menerima bantuan teknis, 10. Memberikan pengelolaan hibah, dan 11. Menerima pengelolaan hibah. Kolaboratif dalam konteks mekanisme pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. 1. Kepercayaan, 2. Pembagian kekuasaan, 3. Gaya kepemimpinan, 4. Strategi manajemen, dan 5. Formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yaitu 1. Ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, serta 2. Dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat: 1. Keputusan dan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. 2. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. 3. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. 4. Apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan dan atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya. Dan atau 5. Jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila 1. Mempengaruhi kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan, 2. Surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia, atau 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.